صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini ya kita bisa mempelajari ilmu lagi, ya maka kita maksimalkanlah pembelajaran kita pada hari ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'in hingga kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Semoga senantiasa kita berada di jalan hak, berada di jalan yang benar, yang selalu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Taib, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Semoga antum dan antuna dalam keadaan sehat ya, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran pada hari ini, sehingga kita bisa beramal dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan materi iman kita ya, itu pada surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 ya. Insyaallah hari ini kita akan membahas surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Silakan dibuka Al-Qur'annya ya, atau di bukunya sudah ada ayat Al-Qur'annya. Ustaz akan membacakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Ya, di ayat yang ke-8 ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama, dan tidak mengusir kamu ya dari kampung halamanmu ya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ya. Masya Allah ya, bahwa Allah itu tidak melarang kita untuk berbuat baik, seperti menyambung kekerabatan ya, berbuat baik kepada tetangga, menjamu dan menyambut kunjungan saudara-saudara kita atau teman-teman kita dengan baik ya. Allah tidak melarangnya. Allah Subhanahu wa taala ya juga tidak melarang kalian untuk berbuat adil antara kalian dan mereka. Karena kebaikan dan keadilan itu bersifat umum, baik kepada orang-orang muslim maupun kepada orang-orang non-muslim. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil ya terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Siapa yang mau dicintai oleh Allah? Saya bertanya ya, siapa yang mau dicintai oleh Allah? Pasti kita semua ingin ya, maka kita harus berbuat baik kepada hamba Allah Subhanahu wa taala.
Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah memiliki sifat dalam Asmaul Husna yaitu al-adil, ya. Yaitu artinya Allah Maha Adil, ya. Adil sesama manusia baik muslim maupun non muslim, ya. Begitu juga kita sebagai hambanya harus memiliki sifat adil sesama manusia, ya. Contohnya, ya, apabila ada seseorang, ya, atau terjadi kecelakaan, ya, di jalan raya tentunya, lalu orang tersebut butuh pertolongan, nah maka kita tidak perlu mikir-mikir ini yang kita tolong orang muslim atau bukan, nggak usah, maka kita langsung tolong, ya. Kita langsung tolong, kita langsung membantunya. Mungkin bisa membawakan ke rumah sakit, atau bisa kalau memang parah bawa ke rumah sakit, kalau tidak ya maka kita obati dengan semampu kita, ya. Maka kita tidak perlu memikirkan ini muslim atau bukan, lah, jangan, ya. Nanti yang ada orang tersebut menderita, ya. Orang tersebut keburu menderita ataupun keburu, kalau urgent ya bisa sampai meninggal mungkin, ya. Yang terjadi kecelakaan bisa sampai meninggal. Maka di sini kita tidak perlu pilih-pilih, maka kita bantulah, ya. Kecuali apabila ada orang yang menghina agama kita, ya, baru kita melakukan tindakan kepada mereka, ya. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, ya, tetapi berkasih sayang sesama mereka, yaitu kaum muslimin, ya. Surah dari Al-Fat ayat yang ke-29. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebuah kisah, ya, diriwayatkan bahwa Ahmad bin Hambal, ya, Imam Ahmad bin Hambal, ya, menceritakan kepada beberapa imam yang lain, yaitu dari Abdullah bin Zubair. Ia berkata, ya, telah datang ke Madinah, ya, yaitu dari kota Mekah, Qutailah binti Abdul Uzza, ya, mantan istri dari Abu Bakar, ya, sebelum masuk Islam, untuk menemui putrinya yaitu Asma binti Abu Bakar dengan membawa berbagai hadiah. Ya. Lalu Asma enggan menerima hadiah itu dan tidak memperkenankan ibunya memasuki rumahnya. Kemudian Asma, ya, mengutus seseorang kepada Aisyah agar menanyakan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka turunlah ayat yang ke-8 ini, ya, yang membolehkan Asma menerima hadiah dan mengizinkan ibunya yang kafir itu untuk tetap tinggal di rumahnya. Ya, kesimpulannya adalah Allah tidak melarang orang-orang yang beriman untuk berbuat baik selama orang itu tidak menghina agama Islam. Mengadakan hubungan persaudaraan, ya, atau persaudaraan sebangsa, ya, bangsa Indonesia ini adalah berbagai macam agama, ya, maka itulah, ya, yang disebut sebagai persaudaraan. Apabila negara tercinta kita ini ada yang menyerang, maka kita harus bersatu, baik agama Islam maupun non-Muslim, ya, untuk melakukan perlawanan, ya, tolong menolong, mengantarkannya ke rumah sakit, ya, atau dan membantu orang kafir, membantu dalam berbagai makanan, lalu membantu gotong royong, ya, apabila dibutuhkan tenaga kita, apabila ia mau pindah rumah misalnya, ya, kita bantu, ya, dalam mengangkut barang-barangnya, ya, selama mereka tidak mempunyai niat untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin, ya, sebagaimana sudah kita pelajari, ya, bagaimana adab-adab kita terhadap orang-orang kafir yang tidak memusuhi Islam, ya. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita boleh melakukan tindakan tegas apabila seseorang menghina agama Islam, ya.
Jadi ada satu prinsip yang perlu diingat dalam hubungan orang-orang Islam dengan orang-orang kafir, yaitu boleh mengadakan hubungan baik, ya, selama pihak yang bukan Islam melakukan yang demikian pula, ya. Hal ini hanya dapat dibuktikan dalam sikap dan perbuatan kedua belah pihak, ya. Ya, dari Abu Sa'ad Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, ya, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ya, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, ya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Seperti hadis di atas, ya, yang tadi saya sampaikan, kita harus tegas terhadap kemungkaran, ya, orang yang berbuat tidak baik, ya, seperti orang kafir yang memerangi orang Islam, ya, ataupun melihat orang-orang yang bermaksiat, ya, maka kita ingkari, ya. Nah, ada sebuah contoh orang yang menghina agama, ya, di hadis dikatakan apabila kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Tangan di sini maksudnya kekuasaan, ya. Jika kita bukan seorang pemimpin atau bukan sebagai seorang polisi, ya, atau yang berhubungan dengan hukum, maka jika tidak bisa mengubahnya dengan tangan kita, maka ubahlah dengan lisannya, dengan lisan kita, ya, yaitu dengan cara memberikan nasihat-nasihat kepada mereka, ya. Atau tidak, ya, maka kita ingkari dengan hati kita, ya, yaitu dengan tidak membenarkan perbuatannya, ya. Nah, sampai di sini insyaallah bisa dipahami dulu, ya, Nak, ya. Baik, barakallahu fikum. Baik, santri-santri Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di ayat 9, sesungguhnya Allah hanya melarangmu, ya, untuk berteman akrab dengan orang-orang yang memerangi, ya, memerangi dalam agama Islam, mengusirmu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka itulah orang-orang yang zalim, ya. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu, ya, orang-orang beriman, menjadikan mereka orang-orang kafir yang tidak bersedia hidup berdampingan dengan kalian, ya, secara damai. Sebagaimana sudah dikisahkan juga tentang kisah kaum Bani Nadir, ya, yang mereka tidak hidup damai lagi dengan kaum muslimin, ya. Santri-santri Ustaz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka yang memerangi kalian karena agama, ya, tidak ada kebebasan dan toleransi beragama, mengusir kalian dari tempat tinggal kalian, atau karena pembersihan ras, ya, suku dan agama, dan membantu pihak lain untuk mengusir kamu, ya, karena kerjasama yang terencana. Barang siapa yang menjadikan mereka sebagai kawan karena kepentingan ekonomi, politik, dan keamanan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim terhadap perjuangan Islam dan kaum muslimin, ya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya melarang kaum muslimin bertolong menolong dengan orang-orang yang menghambat atau menghalangi manusia beribadah di jalan Allah dan memurtadkan kaum muslimin sehingga ia berpindah kepada agama yang batil, ya, kepada agama yang salah, ya, yang memerangi, mengusir dan membantu pengusiran kaum muslimin dari negeri-negeri mereka. Dengan orang yang semacam itu, Allah dengan tegas melarang kaum muslimin untuk berteman dengan mereka, ya. Di akhir ayat ini Allah mengingatkan kaum muslimin yang menjadikan musuh-musuh mereka sebagai teman dan tolong menolong dengan mereka, bahwa jika mereka melanggar larangan ini,
maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Baik santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kedua ayat di atas menerangkan bahwa sikap orang-orang kafir terhadap kaum muslimin ada dua, ya. Ada kalanya sikap damai dan ada kalanya sikap memusuhi. Ya, kedua ayat di atas menjelaskan bentuk hubungan kaum muslimin dan non muslimin dalam kerangka, ya, dua sikap tersebut. Yang pertama adalah, ya, boleh berbuat baik dan menjalin hubungan baik dengan mereka serta berlaku adil kepada mereka jika mereka tidak memusuhi dan memerangi karena agama atau dunia, ya. Tidak mengusir kaum muslimin, ya, dari kampung halaman dan rumah-rumah mereka, serta tidak membantu dan mendukung pihak lain untuk mengusir kaum muslimin, ya. Lalu yang kedua, ya, tidak boleh mengambil wali, teladan atau penolong, teman setia, ya, dan sahabat karib dari orang-orang yang memerangi kaum muslimin, ya. Yaitu mungkin ada saudara kita, ya, atau ada tetangga-tetangga kita, ya. Tapi mereka benci terhadap kita, terhadap kaum muslimin, maka kita tidak boleh untuk menjadikannya teman akrab, teman setia, ya. Baik, santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa faedah yang bisa kita ambil dari surah Al-Mumtahanah ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9 ini, ya? Islam memerintahkan manusia untuk berakhlak lembut, ramah, penuh kasih sayang dan tawadhu kepada keluarga mereka, saudara-saudara mereka, teman-teman mereka, sahabat-sahabat mereka, ya, dan kepada seluruh kaum muslimin, ya. Namun di sisi lain Islam memerintahkan hambanya untuk berakhlak tegas dan teguh pendirian, bahkan bila perlu, ya, bersikap keras ketika berhubungan dengan musuh-musuh agama Allah, ya, seperti orang-orang kafir dan munafik. Allah tidak melarang untuk berbuat baik pada siapapun dan berteman dengan siapapun, tapi dengan syarat berwaspada bila berteman dengan kaum non-muslim, ya. Ya, lebih baik berteman, ya, dengan teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Dan janganlah berteman pada orang-orang kafir yang mengolok-olok agama kita atau yang dapat membuat kita jauh dari agama Allah, ya. Maka kita tidak boleh membeda-bedakan karena agama, ya. Kita harus tolong-menolong terhadap orang-orang non-muslim yang tidak memusuhi agama Islam, ya. Demikian, ya, ya. Demikian juga sikap tegas, ya, terhadap orang-orang kafir harus ditunjukkan dalam setiap kondisi, bukan malah bergandengan tangan, berpelukan mesra, ya, dengan orang-orang kafir, ya, sementara terhadap rakyatnya yang sesama muslim penuh dengan kezaliman. Nauzubillah, ya. Santri-santri Ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian materi iman kita pada hari ini, ya. Jazakumullah khairan untuk santri-santri Ustadz yang telah menyimak dengan penuh adab. Mudah-mudahan apa yang sudah Ustadz sampaikan bisa dapat dipahami, terlebih lagi bisa diamalkan, dan mudah-mudahan Allah pun memudahkan antum dan antuna untuk menyampaikannya lagi kepada orang lain, ya, ataupun bisa menumbuhkan keimanan dalam diri antum sehingga kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya, yang salah itu dari Ustadz pribadi. Ustadz mohon maaf, tolong dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, amalkan pada diri antum dan bagikan video ini kepada orang yang antum cintai.
untuk mendapatkan kebaikan dan pahala.